Selama 21 tahun berdiri, nah baru kali ini nih karena pandemi COVID-19, Yayasan Cinta Anak Bangsa itu berkreasi dengan berbagai macam inisiatif yang mungkin nih teman-teman sebenarnya juga udah berpartisipasi. Sebenarnya bagaimana sih cerita di belakang layar dari inisiatif yang sudah dilakukan oleh YCAP ini sendiri? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama founder dan CEO dan juga sekjennya yang kebetulan adalah ibu dan anak. Sekarang kita langsung aja ngobrol bersama founder dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, Mbak Veronica Kolondam. Dan si cantik Adele ini adalah sekjennya, bukan parpol tapi ini yayasan. Yayasan yang peduli dengan anak bangsa dan orang Indonesia in general. Thank you so much for having me. Thank you Andini for doing this. Of course, it's my pleasure. Akhirnya bisa ngobrol. Oke. Udah masuk 10 bulan kita di krisis. Kalian survival mode-nya tuh gimana sih kalau di YCAP? Iya, jadi I think first and foremost, puji Tuhan, anugerah Tuhan masih menyertai YCAP. Dikala sulit, ini kan one of the greatest pandemic of our life. Dan juga dari krisis kesehatan masuk ke krisis ekonomi, takutnya ke krisis sosial gitu. Kita sih di awal-awal masih agak terperangah gitu ya, like you just caught us by surprise. Right. Apa ya? What can we do? Gitu, kalau aku mesti ngapain gitu. Terus tiba-tiba ada ide dari teman gitu yang cerita bahwa hey, sekarang anak-anak kan udah nggak boleh sekolah lagi gini gitu. Kenapa kita nggak bicara soal donasi listrik gitu? Wah, interesting banget nih idenya. Kapan gitu. tuh mulai ide itu? Ide itu kira-kira early mungkin April kali early April ya. Itu cepet banget loh. Kita launchingnya April 24, jadi cuma kayak 2 minggu setengah kali kita kerjain preparation. Iya, jadi ide itu jadi apa yang kita mau bikin gitu ya untuk bangsa selama pandemi. Itu tiba-tiba ting gitu ada teman Jennifer datang dan cerita bahwa dia bilang ini merupakan kebutuhan yang selalu nggak kelihatan, overlook. Sementara anak-anak di rumah sekolah perlu ngecas HP minimal, listrik, dan listrik itu katanya biayanya tuh kira-kira 100.000 per mingguan kalau buat yang urban poor ya, yang di perkotaan gitu. Dan kita pikir gila itu bisa bantu banget. Jadi makanya itu kita pikir tentang donasi listrik itu the first ever initiative. Dan orang tuh semua berespon sangat positif, sangat embracing, dan semua orang giving their best untuk membantu. Nah, berapa orang tuh yang terjangkau from that project alone? Wow, target kita memang 100.000 keluarga dan kita mencapai 100,077. Yay, we did Dari that. seluruh Indonesia, every single provinsi. Dan 34 provinsi loh. Jadi the first week kita launch itu website baru itu Light Up Indonesia ya. Hitsnya langsung 1 juta. What? 1.300.000 hitsnya? Hitsnya You also did like other projects ya kan, yang untuk ngedidik guru IT. I was part of it as well. Iya kan, itu seru banget dan aku tuh senangnya ini karena tuh spesifik banget. Langsung guru IT karena memang guru pun perlu asistensi. Banget, perlu development ya. Itu ceritanya gimana? Nah, itu jadi gini, kita sebenarnya kita udah ada pembicaraan dengan Garina tuh dari awal 2000 untuk meluncing program ini bulan April kalau nggak salah, tapi karena ada COVID jadi ada penundaan. Jadi pembicaraan udah terjadi sebelumnya. Tapi memang kita sangat senang program ini tadi guru spesifik guru IT dan guru tuh perlu sekali pendalaman materi dan juga skill. Karena supaya dia bisa mendidik lagi anak-anaknya dalam bidang coding, dan buat kita itu penting banget di zaman begini gitu. Indonesia udah harus lebih paham teknologi gitu. At the end of the day kita berharap si coding ini teknologi bisa assisting us to actually help the poor. Karena kenyataannya belum ya. Dan kamu juga ada project waktu your birthday. You gather friends untuk kayak fundraising. Light up lagi. Dan dapat 250 juta. Iya, terus kita seru-seruan aja sih. Kita kayak we hosted kayak a virtual party dari jam 7 malam on my birthday pas Jumatnya itu sampai
sampai jam 10, jam 11. Terus aku sih terharu banget ya about the support of my friends, mau bantu, mau donasi pasti barang-barang mereka untuk aku auction off gitu. Mereka ikut nyanyi, mereka ikut do makeup session, mereka juga ikut ada after party-nya di Instagram Live itu DJing juga gitu. So it was a fun youth movement, tapi my favorite part tuh emang itu kayak people semangat ya untuk membantu, semangat untuk donasi. Obviously not for my birthday, tapi emang because they see the need gitu. Dan ini semua kalian lakukan di rumah? Di rumah. All the ideation dan execution. Aku kan ajak mama sama papa sama my brothers juga kan udah briefing gitu. Ini games-games yang kita akan main gitu kan. It was so much fun kayak to just have people meet my family gitu. Terus all for good cause kan, bukan cuman nggak jelas kita bored gitu gara-gara kita mau raise awareness nih. What is like your most proudest moment lah gitu? Wah, proudest moment for me selama 21 tahun YCAP berdiri, terus terang nggak pernah ada kunjungan website 1 juta lebih ya. At the end of the day probably 1,6 jutaan gitu kan. Nggak ada 500.000 orang yang ikut nyumbang kecil-kecil ke dalam satu gerakan ini, dan itu 500.000 dimampukan karena memang ada kerjasama dengan Tokopedia ya. Tapi other than that, Tokopedia juga bilang Lights Up kayak inovatif banget, beda banget idenya sehingga banyak banget orang yang ikut nyumbang kecil-kecil itu. Jadi small change actually matters, small money matters gitu. Dan I think what's most important itu collab-nya itu loh, semangat collab-nya yang making things happen so fast, so everybody was eager. Dan itu I think that's the best moment in terms of collaboration. What about you? Tapi momen yang bikin aku lebih kayak convicted, kayak this is what we have to do with our lives gitu. Kayak saya berterima kasih sampai doain kita. Mereka bilang kamu nggak tahu what this means to me gitu. Ada yang bilang, Adele tahu gak sih, aku itu biasanya setiap hari pulang ke rumah itu aku cuma bisa nangis gitu. And gara-gara ini kasih aku harapan. Jadi harapan bahwa ada orang yang peduli sama aku gitu. And for me sih itu yang bikin aku lebih pasti lah dengan pekerjaan YCAP. Juga terharu lah teman-teman aku pada mau ikut teleponan gitu, WhatsAppin kayak selama seminggu 2 minggu kita non-stop aja teleponin orang-orang because of that feeling of gratefulness and proudness setelah kita hang up, wow, I just gave someone kayak hope atau help at the end of my day gitu, meaningful banget. Tapi I think that's part of responsibility juga karena kita harus memastikan uang donor, donasi diterima langsung kan oleh masyarakat, dan actually we did an extra mile. Ini so many extra miles we did karena memang buat saya sih harus dan wajib dipertanggungjawabkan. That's accountability. Dan itu yang ini kita bukan tanggung jawabnya bukan sekedar horizontal tapi ke Tuhan ya. Ini ada unsur vertikalnya. Iya, dan orang percaya dengan YCAP karena we've been around for 21 years gitu kan. Jadi udah embedded gitu loh. Tapi ada beberapa juga yang kita kasih penyumbang donasi mereka nggak tahu ini dari siapa gitu kan. Mereka kayak ini pemerintah ya atau ini apa sih? Saatnya dia kok bilang juga what we're doing bukan kayak not for the name of YCAP juga, just for the name of helping them gitu. Dan mereka tuh ada satu cerita yang kayak, Mbak ini dari siapa sih donasinya gitu. Mereka, oh ini kerjasama YCAP Foundation dan juga PLN gitu. Dia kayak, enggak aku mau tahu nama Mbak gitu, nama Mbak siapa, nama aku Adele. Dia kayak, enggak, for my stories aku percaya aku donasinya dari Ahmu aja gitu. Lucu ya, so gitu, so sweet. I was like, oh ya udah boleh mas. Kamu yang jadi tantangan terbesarnya gitu, doing all of these things. Throughout the crisis. Kalau di awal yang waktu masih COVID relief, including Lights Up di situ, memang the challenge is actually implementasi. Of course, ide bagus di awan-awan, implementasi they say idea worth $1, implementation actually worth the $1 million. Jadi itu tuh yang menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Dan tadi Adele udah bilang itu orchestrating different parties and speaking in their languages ya. COVID ini mengajarkan, mendorong kita ya, like force us to the corner, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Terpaksa harus digitalisasi. Dan this is actually teaching us about priority gitu. Dan itu yang selama ini kayaknya kita memang selalu harus lakukan, tapi kadang-kadang nggak sempat melulu. Tapi when you have no other choice, this is what you did. You have to do it. Iya, udah gitu. aksi ya Sarah. What about you, Del? Apa yang kamu ngerasa itu kayaknya ini tantangan banget nih, or is it like a challenge for you to
to learn more, I guess, or anything. Gimana sih kita actually move people untuk mau donasi gitu, karena ada that compassion fatigue, kayaknya pas di Indonesia sempat ada compassion fatigue gitu, dimana people udah capek kasih gitu, gimana kita bisa saling menginspirasi kan, not only ourselves tapi juga other people to keep on giving gitu. So I think that was another thing yang learning, kayak aku kan sempat di partnership or active in the partnerships. Gitu. Tadi kalau ada kan bilang on a personal level belajar to be like more flexible. For you, what do you learn? Udah fleksibel soalnya. What do I learn? I learn a different level of collaboration gitu ya. Yang selama ini kita kalau ngomong collab ya collab gitu, tapi karena tadi timingnya lagi pas banget, jadi semua orang lagi in tune banget, semua orang lagi kadang ngejer banget gitu ya. Jadi derap langkahnya tuh bisa luar biasa cepat dan kompak. Dan terus terang ya mungkin karena faktor teman-teman kita semua yang partisipasi juga orangnya easy going, nggak yang gimana gitu. Jadi ini ada keharmonisan itu tuh, harmonisasi itu terjadi untuk that's what I learned and I think that's one of the best. So I guess di tengah badai pandemik gitu ya, kita masih merasa sangat diberkati karena bisa memberkati yang lain. Itu loh, menjadi membawa terang dan menjadi terang. I think that's a privilege loh, di tengah kegelapan pandemi. Dan I think that's the whole philosophy kenapa dipanggil Light Up Indonesia. Well, I wish you all the best for, kita nggak boleh planning, but I think it seems it's gonna be like a smooth sailing to 2021. And we hope. Better 2021. Better 2021. COVID-free 2021. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Kalian suka dengan wawancara tadi? Nah, jangan lupa subscribe dan juga like video kami dan juga follow YCAP di Instagram. Ada juga loh di Facebook YCAP Foundation. Jadi jangan lupa sekali lagi YCAP Foundation di Instagram, Facebook, dan jangan lupa klik like and subscribe. Don't forget.